Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are the last group of the business English, or we are from the group 10, and we would like to present about the stocks and shares. And I'm not alone for present our presentations about the stock and shares. I'm with two friends again, that is Ratih Nuradila and Irfan Setiawan. Okay, for Ratih Nuradila, time is yours. Definition of stock. Stocks are one of the most popular financial market instruments. Usually, stock is one of the company's choice when deciding to fund the company. Definition of shares. Shares proof of capital ownership of a limited liability company which grants various rights to the owner or holder in accordance with the provisions of the Article of Association of its establishment. Jadi, yang dapat disimpulkan dari keduanya, stok itu merujuk kepada pemilikan saham dari satu atau beberapa perusahaan sekaligus. Sedangkan shares merujuk kepada kepemilikan sebagian saham dari satu perusahaan. Okay, and then now I would like to present about the types of stocks and shares. For the first, we have types of stocks. We have common stocks. Common stocks investors have the right to vote at shareholders meetings. They also have a more directive stake in the company and receive company dividends at regular intervals. Nah, kalau untuk tipe saham tipe stok yang ini, berarti si investor saham bisa memiliki hak untuk memilih nih rapat pemegang saham. Jadi dia tuh punya hak untuk memilih siapa nih nanti pemegang saham yang akan melanjutkannya gitu. Mereka juga punya mereka juga bisa lebih direktif gitu. Jadi bisa memberikan direct dalam perusahaan tersebut secara berkala. Yang kedua, we have preferred stock. Preferred stockholder are not given voting rights. However, they receive dividend payments ahead of common stockholders. Investors in this category are given more priority over common stockholders if the company goes bankrupt. Both common and preferred stock fall under the following categories. Nah, kalau buat tipe saham preference ini, si pemegang saham ini tuh nggak punya hak suara kayak investor saham yang sebelumnya, yang common stock. Nah, tapi mereka bisa menerima pembayaran dividen sebelum pemegang saham yang common stock itu. Nah, baik dari kategori common stock atau preferred stock. Nah, sebenarnya mereka itu termasuk dalam beberapa kategori. Nah, kategorinya itu yang pertama, we have growth stock. Stock of this category grow and earn at a faster rate than the usual market average, as they rarely offer dividends capital appreciations. Nah, maksudnya tuh rata-rata saham biasa, saham dari kategori ini tumbuh dan menghasilkan lebih cepat daripada rata-rata pasar biasa. Jadi dua ini tuh lebih cepat sih pertumbuhan sahamnya daripada yang lainnya di pasaran. Karena mereka ini jarang menawarkan dividen atau apresiasi modal kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk yang growth stock ini biasanya tuh yang cocoknya tuh untuk di startup kayak gitu. Yang selanjutnya kita ada income stock. This stock pay dividends consistently and help an investor to generate regular income. An established utility company's stock would be an example of income stock.
Nah, kalau buat tipe saham ini membayar dividen secara konsisten dan membuat investor untuk menghasilkan pendapatan rutin. Jadi kalau yang di saham ini tuh, jadi si yang pemegangnya itu atau yang nanti ikutan itu tuh harus membayar sebuah dividen gitu secara konsisten, kayak misalkan tiap bulan berapa atau berapa bulan sekali. Terus itu tuh nanti kenapa kayak gitu, biar mereka tuh dapat menghasilkan pendapatannya tuh rutin. Jadi mereka juga pendapatannya tuh rutin, misalkan di tahun segini tuh segini kayak gitu. Yang berikutnya ada value stock. Nah, these usually have a low price to earnings or PE ratio, so they are much cheaper than those with a higher PE ratio. They could be either growth or income stock. People buying value stock expect the stock price to rebound soon. Ini tuh adalah nilai saham yang rasionya tuh rendah gitu ke CPI-nya atau PE-nya tuh ya, pendapatan itu rendah. Jadi mereka jauh lebih murah dibandingkan rasio-rasio yang lainnya. Jadi kalau misalkan dibandingin sama yang tadi yang udah disebutin ya, ada income stock atau mungkin ada growth stock. Nah, yang ini tuh lebih rendah lagi. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pakai saham ini tuh, value stock ini tuh, mereka tuh mengharapkan harga sahamnya itu segera pulih, atau yang lagi rendah tuh ya nggak rendah-rendah banget kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada blue chip stock. These are the shares of big well-known companies with a solid growth history. Such stock generally pay dividends. Blue chip stock are common among investors due to the reliability of the company. Nah, kalau saham ini tuh saham perusahaan besar dan terkenal dengan sejarah pertumbuhan yang biasanya tuh solid banget. Jadi pokoknya kalau pakai saham itu biasanya perusahaan-perusahaan yang terkenal atau yang sudah besar gitu. Saham seperti ini tuh umumnya membayar dividen, sama kayak yang lainnya juga. Kayak tadi ada di income stock juga kan membayar dividen secara teratur gitu. Nah, sama blue chip juga ini tuh membayar dividen. Nah, kalau saham blue chip umum di kalangan investor karena kehandalan si perusahaannya. Jadi kalau mau pakai blue chip ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, yang selanjutnya ada types of shares. Companies can issue various types of shares based on their rights and features. Two well-known types are common shares and preference shares. Sebenarnya sama ya kayak yang stock tadi, kita juga punya common stock and preferred stock. Nah, kalau yang di shares ini juga kita ada dua tipe, tapi gak ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu ada common shares. A common shares is a basic type of shares which could be classified into different categories depending on voting rights. Take for instance the case of Class A and B shares. Class A common shares may come with one voting right per shares, but Class B shares might get 10 voting rights per shares. Jadi kalau misalnya di yang common shares ini biasanya tuh ada jenis saham dasar yang diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda. Jadi tergantung hak suaranya. Jadi kalau misalnya ada beberapa nih kelas A atau kelas B, kita sebutnya kelas A atau kelas B. Nah, dia tuh bisa beda gitu loh datangnya dengan hak suara yang berbeda. Kalau misalkan kelas A dia tuh satu orang. Kalau misalkan kelas B mereka tuh pengen langsung 10 hak suara per saham. Nah, kayak gitu. Karena kan kalau di shares ini tuh lebih ke unit, bukan keseluruhan. Nah, kalau yang kedua kita punya preference shares. Preference shares are a less popular types of shares that functions just like bonds. They give guaranteed dividend payment to their holders. They also ensure a priority claim on the company's assets if the company goes out of business. Jadi kalau di saham preferensi ini sebenarnya saham yang sebenarnya kurang populer jenis sahamnya. Karena bentuknya tuh kayak obligasi. Mereka juga memberi jaminan pembayaran dividen kepada pemegangnya. Jadi kan biasanya enggak gitu ya, enggak wajib untuk bayar dividen kayak gitu.
kalau di yang lainnya kayak di common shares. Nah, kalau di preference shares ini mereka tuh menjanjikan, mereka juga memastikan klaim prioritas atas aset perusahaan jika perusahaan keluar dari bisnis. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang mau pakai mau shares gitu, saham gitu, bisa pakai preference shares kayak gini karena lebih terjamin. Okay, now it's my part. I would like to present about the different stock and shares. In the first, we have stock. Stock introduce securities that give shareholder ownership in the company. When you decide to buy a stock, you're buying a percentage of ownership instead of lending money. As a result, you have the right to earn money, define an asset using the company resources. And in the number 2, we have shares. Shares are part of shares. It comes as an individual unit that says someone has invested in the company and owns a fraction of it. For example, if you own 100 shares of Microsoft stock, you determine the exact number of units that represent your ownership of Microsoft. The portion can be small or large. As my friend have explained it about stock and share, stock refers to share ownership of one or several companies at once, while shares refer to party ownership of share in the one company. Jadi stok ini merujuk ke kepemilikan saham dari beberapa perusahaan. Jadi stok ini mempunyai beberapa perusahaan. Tuh. Nah kalau shares ini merajuk ke kepemilikan sebagian saham gitu dari satu perusahaan. Jadi mereka bisa dibilang mempunyai beberapa saham dari satu perusahaan. Begitu mungkin penjelasan untuk different dan example-nya. Okay, thank you very much, and I'm sorry for all the mistaken from our group. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.